Hai konco-konco sohab-sohib, khayalan kocak hukum. Kembali bersama saya Fani. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang cintaku terbentur hukum. Cinta merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk dapat dirasakan dan dinikmati. Namun cinta memiliki makna yang begitu luas. Pada episode kali ini, cinta yang dimaksud adalah cinta eros. Kata-kata eros berasal dari bahasa Yunani, yang mana kata eros ini selalu dikaitkan dengan kata-kata Cupido atau amor yang dilambangkan dengan anak kecil bersayap yang membawa busur panah dan anak panah, atau sering disebut dengan Cupid. Cupid ini bertugas menembakkan anak panah cinta untuk membuat orang jatuh cinta. Jadi, cinta eros itu adalah cinta romantis, sensual, dan penuh gairah yang berfokus pada hasrat fisik dan daya tarik seksual yang diharapkan oleh setiap orang berujung pada pernikahan. Seperti cerita dongeng yang ada di Disney seperti Cinderella, Putri Salju dan 7 Kurcacinya, Putri Tidur, Beauty and the Beast, Aladdin, Mulan, Putri dan Kodok, Rapunzel. Wah, semua cerita ini berakhir dengan bahagia dan menikah dan bahagia selama-lamanya. Apakah setiap percintaan sepasang insan akan berakhir bahagia atau permulaan dari permasalahan hukum yang ada? Ada beberapa contoh perkawinan yang berjalan tidak seindah di dalam cerita dongeng tersebut, sebagaimana terjadi pada keluarga Colt di Australia. Menurut berbagai sumber diceritakan ada seorang wanita yang lahir pada tahun 1948 yang kita kenal atau bisa kita sebut dengan nama June. Wanita ini menikah dengan seorang laki-laki yang lahir di tahun 1943 yang kita bisa beri nama Tim Colt, di mana June dan Tim Colt ini berasal dari Selandia Baru. June merupakan produk hasil dari hubungan sedarah kakak beradik. June dan Tim Colt ini menikah pada tahun 1966. Di mana dari pernikahan tersebut terlahir 7 anak, yaitu Martha, Frank, Paula, Cherry, Rhonda, Betty, dan Charlie. Sebelum mereka pindah ke Victoria dari Selandia Baru tersebut pada tahun 1970, Tim Colt ini menurut beberapa artikel dan YouTube menceritakan Tim Colt ini, melakukan hubungan selayaknya suami istri dengan putri kandungnya sendiri, bahkan dengan cucunya sendiri, hingga melahirkan anak bagi Tim Colt. Yang membuat status Tim Colt ini sebagai ayah sekaligus kakek dari anak yang dilahirkan dari anak atau putri kandungnya tersebut dan cucunya si Tim Colt tersebut. Membingungkan ya. Ya jadi kakek, ya jadi ayah dari putrinya sendiri dan cucunya sendiri.
memusingkan ya. Perbuatan dari Tim Colt ini ternyata dicontoh juga oleh anak laki-lakinya yang juga melakukan hubungan suami istri dengan saudara kandungnya dan menghasilkan anak dari hubungan tersebut, yang membuat dia sekaligus jadi paman juga sekaligus jadi ayah dari saudaranya tersebut. Jadi complicated ya, istilahnya jadi membuat ruwet istilah panggilan keluarganya. Ada lagi yang tidak kalah memusingkan, perkawinan yang ada di keluarga Whittaker. Maaf ya kalau saya salah-salah baca ya. Di keluarga Whittaker yang ada di Amerika. Cerita ini muncul ketika ada seorang fotografer sekaligus pembuat film yang bernama Mark Laita ini memunculkan cerita ini ke publik berdasarkan dari laporan, dan dia sekaligus juga melakukan penelusuran yang membawanya ke keluarga Whittaker ini, yang membuat keluarga ini dijuluki sebagai keluarga perkawinan sedarah terbesar dalam sejarah yang ada di Amerika. Bahkan sejak foto-foto, bahkan film dokumenter pendek dipublikasikan oleh Laita ini ke masyarakat luas, cerita dari keluarga ini secara berkala menjadi berita dan konsumsi publik yang tidak pernah habis dan tidak pernah bosan, karena cerita mereka ini tidak kalah rumit dengan garis keturunan mereka dari perkawinan sedara tersebut. Beberapa sumber menjelaskan perkawinan sedara keluarga Whittaker ini dimulai dengan dua saudara kembar identik, yaitu Henry dan John Whittaker, di mana kedua saudara ini tinggal di sebuah desa kecil di Virginia Barat. Anak-anak dari kedua saudara ini, Harry dan Sally, menikah satu sama lain dan memiliki sekitar 7 anak. Dari anak-anak ini salah satunya ada yang bernama John Isom Whittaker yang lahir pada tahun 1882. Ia menikahi sepupu pertamanya, ada Rick, dan bersama-sama pasangan ini memiliki 9 anak. Salah satu dari 9 anak ini ada yang bernama Grace Irene Whittaker yang lahir pada tahun 1920. Grace kemudian menikah dengan John Emory. Grace dan John Emory ini menikah pada tahun 1935, yang mana John Emory Whittaker ini adalah sepupu ganda dari si Grace. Artinya mereka berdua ini memiliki kakek nenek yang sama. Dari pernikahan John dan Grace ini memiliki 15 anak. Banyak ya. Keluarga Whittaker ini menorehkan sejarah pernikahan sedara paling banyak di Amerika. Bagaimana dengan di Indonesia? Kita lihat ada suku Polahi. Konon ya, menurut cerita masyarakat setempat, orang Polahi ini adalah pelarian pada zaman penjajahan Belanda. Dalam bahasa Gorontalo, Polahi berasal dari kata lahi, yang artinya pelarian atau sedang dalam pelarian. Polahi adalah pelarian pada masa penjajahan Belanda yang takut atau tidak mau membayar pajak, yang kemudian tinggal di pedalaman hutan.
Salah satunya di lereng Gunung Boliohuto di Desa Tamalia Utara, Kecamatan Tolonggohula, Kabupaten Gorontalo. Hal ini menjadikan orang Polahi hidup beradaptasi dengan kehidupan rimba setelah Indonesia merdeka. Sebagian keturunan Polahi masih tetap bertahan tinggal di hutan. Sikap anti penjajah tersebut masih terbawa terus-menerus hingga saat ini. Akibat dari sikap anti penjajah tersebut yang terbawa terus-menerus hingga saat ini, sehingga suku Polahi ini tidak bisa menerima orang lain dari luar sukunya karena dianggap sebagai penindas atau penjajah. Masyarakat suku Polahi ini hidup secara nomaden. Mereka tinggal dalam gubuk-gubuk kayu yang sederhana supaya mudah untuk ditinggalkan. Karena ketika ada keluarga suku Polahi yang meninggal dunia, maka akan dikuburkan di tempat itu dan kemudian mereka akan meninggalkan tempat itu. Suku Polahi akan mencari lokasi baru lagi dengan membawa peralatan masak, pakaian, piring, gelas, atau alat-alat yang bisa dipakai di tempat yang baru tersebut. Rasa takut yang mendalam terhadap jenazah menjadi penyebab masyarakat Polahi untuk meninggalkan rumah mereka dan hidup nomaden tadi. Jadi setiap ada yang meninggal, mereka akan mencari lokasi yang baru. Suku Polahi ini sering berpindah-pindah tempat, lalu membangun gubuk-gubuk yang baru. Dengan pola hidup demikian, masyarakat Polahi ini hanya akan saling berkomunikasi dengan kelompoknya. Hal tersebut ini yang menimbulkan adanya tradisi perkawinan saudara atau pernikahan saudara antar keluarga atau antar saudara. Bahkan kawin dengan saudara kandungnya sendiri itu sudah menjadi hal yang biasa. Sebagai contoh, sesepuh pada salah satu kelompok Polahi yaitu kelompok 9 merupakan seorang kakek dengan 3 bersaudara. 2 saudara lain adalah perempuan. Kakek itu mengawini kedua saudaranya sendiri sekaligus. Istri yang satu tidak mempunyai anak, sedangkan yang satunya lagi mempunyai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian anaknya mengawini anaknya lagi, sehingga anaknya juga menjadi menantunya. Gimana menurut kalian? Mereka hidup mengasingkan diri dan memiliki tradisi berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Jadi menurut kalian gimana nih suku Polahi? Ternyata sama ya, seperti yang ada di ceritanya keluarga Colt dan keluarga Whittaker. Jadi bisa menikahi saudara kandungnya, bahkan anaknya sendiri atau cucunya sendiri. Jadi statusnya ini tidak jelas, bisa jadi pamannya, bisa jadi kakeknya, bisa jadi ayahnya, macam-macam ya guys. Apakah cerita-cerita di atas adalah kisah cinta atau problematik hukum? Menurut hukum di Indonesia ya. Mengingat cerita cinta dalam dongeng selalu begitu indah dan berakhir dengan bahagia. Apa kata cerita di atas menurut hukum yang ada di Indonesia? Pertama yang harus dijelaskan, kata-kata pernikahan tidak dikenal dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah atau diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Menurut Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974,
karena Undang-Undang Nomor 1 1974 ini masih tetap berlaku, karena tidak diubah seluruhnya, hanya beberapa pasal, maka kita istilah hukumnya akan beri kata JO, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Unsur terakhir, ketuhanan yang Maha Esa ini dikaitkan dengan agama. Sesuai sila ke-1, agama memiliki peran dalam sahnya suatu perkawinan. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 2 di Undang-Undang Perkawinan tersebut. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan itu. Catatannya, sepanjang agama dan kepercayaan itu tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang perkawinan. Di Indonesia ada syarat untuk dapat dilangsungkan dalam suatu perkawinan. Syarat itu ada di pasal 6 sampai pasal 12 Undang-Undang Perkawinan. Salah satunya ada larangan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Salah satunya ada di pasal 8 Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu, dan bapak atau ibu tiri. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi atau paman susuan. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Jadi berdasarkan cerita-cerita dari keluarga Colt yang di Australia, keluarga Whittaker yang ada di Amerika, suku Polahi yang ada di Indonesia, kalau kita kaitkan dengan hukum yang ada di Indonesia dalam undang-undang perkawinan ini, berarti perkawinan dari cerita di atas termasuk perkawinan sedara yang dilarang oleh undang-undang perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8. Akibatnya, bila perkawinan tersebut maksa nih, tetap mau dilangsungkan, dapat dilakukan pencegahan supaya perkawinan ini jangan sampai berlangsung. Ada di pasal 13 Undang-Undang Perkawinan. Ceritanya dalam pasal 13 ini ceritanya adalah perkawinan ini belum berlangsung, sehingga pihak-pihak dapat melakukan pencegahan. Menurut pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah,
saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Itu pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan menurut pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Nah, sekarang ceritanya dibalik nih. Kalau perkawinan yang dilarang dalam pasal 8 tersebut telah berlangsung, bagaimana nih secara hukumnya? Secara hukumnya tetap dapat dibatalkan menurut pasal 22 Undang-Undang Perkawinan. Kalau tadi yang dijelaskan di atas, siapa pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan sebelum perkawinan ini berlangsung? Nah, sekarang siapa saja yang dapat melakukan pembatalan kalau perkawinannya sudah berlangsung? Menurut pasal 23 Undang-Undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu 1. Para keluarga dalam keturunan lurus ke atas dari suami atau istri. 2. Suami atau istri. 3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 4. Pejabat yang ditunjuk tersebut menurut ayat 2 pasal 16 Undang-Undang Perkawinan, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus. Jadi ada 4 ya pihak-pihak yang dapat melakukan pembatalan tersebut. Tadi dijelaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan atau dicegah. Dicegah berarti perkawinan belum berlangsung. Dibatalkan, perkawinan sudah berlangsung. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan yang sudah berlangsung dan dibatalkan tersebut? Menurut pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dalam ayat 2-nya dijelaskan dalam pasal 28 tersebut, keputusan tersebut tidak berlaku surut terhadap, di huruf A-nya itu dijelaskan di ayat 2-nya bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Nah, jadi jelas ya dalam penjelasan ini, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tersebut, dari perkawinan yang dilarang dalam pasal 8 yang ada 6 itu yang dilarang, anaknya tetap sebagai anak sah statusnya. Jadi perkawinan batal, tapi keputusan itu tidak berlaku surut bagi anak-anak yang sudah dilahirkan dalam pernikahan tersebut. Oke, konco-konco sohab-sohib kayalan kocak hukum, sekian sharing-sharing cerita pada episode kali ini. Bila ada saran, masukan, dan ide, bisa diisi di kolom komentar ya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya.